jangan sampai ada persetubuhan tuh antara penguasa dengan pengusaha. Mungkinlah Presiden Joko Widodo mengkhianati statementnya seperti yang disampaikan sebelumnya. Kekhawatiran saya justru Presiden Joko Widodo kemudian mengatakan, iya, saya terima perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode karena ini adalah keinginan dari rakyat Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Yusril Iza Mahendra. Teman-teman semua, di konten kali ini kita masih membicarakan berkaitan dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden, yaitu menjadi 3 periode. Wacana ini masih menurut saya perlu untuk kita bicarakan di konten ini. Kenapa? Karena tentunya seperti yang saya sampaikan bahwa berbicara tentang perpanjangan masa jabatan presiden, kita berbicara tentang apakah perpanjangan masa jabatan presiden ini berdampak pada perpanjangan masa kebahagiaan rakyat atau justru berdampak pada perpanjangan masa kesengsaraan rakyat. Nah, ini menjadi penting untuk kita bicarakan. Karena berbicara tentang kekuasaan, berbicara tentang presiden itu adalah pengambil kebijakan, dan berbicara juga bagaimana kekuasaan mengeluarkan public policy yang berdampak baik bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat kita. Nah, teman-teman semua, berbeda dengan konten sebelumnya yang mungkin membahas berkaitan dengan hal ini, itu lebih kepada prosedur hukum apabila memang wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode itu dilaksanakan, bagaimana prosedur hukumnya. Di konten kali ini kita akan membicarakan hal yang sama, tetapi lebih pada sesuatu hal yang lebih politis lah, seperti itu, agar kemudian lebih menarik. Nah, teman-teman semua, ketika awal isu wacana perpanjangan masa jabatan presiden ini kemudian merebak kemana-mana, ya, kemudian menjadi viral, ya, Presiden Joko Widodo langsung mengeluarkan statement dari istana, melakukan konferensi pers, ya, kemudian diliput oleh media. Beliau menyampaikan bahwa jika ada pihak yang memang ingin kemudian merealisasikan wacana 3 periode masa jabatan presiden, maka pihak tersebut sama saja kemudian menampar muka saya, kemudian mencari muka, atau kemudian ingin menjerumuskan Presiden Joko Widodo. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu aja. Statement yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini ya bisa kita terima, bisa tidak. Ya, dan menurut saya apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini bukan sesuatu hal yang luar biasa, ya. Ini sesuatu hal yang biasa. Kenapa? Karena ya nggak mungkin misalkan Presiden Joko Widodo langsung mengiyakan, oh iya nih, kita langsung perpanjangan masa jabatan presiden saja 3 periode. Kan nggak mungkin seperti itu. Etisnya memang presiden itu ya menyampaikan hal yang seperti itu gitu loh, tidak kemudian sevulgar dan setelanjang itu kemudian menyampaikan bahwa saya menginginkan ya masa jabatan presiden itu diperpanjang menjadi 3 periode. Itu kan menunjukkan bahwa kekuasaan sangat ambisius. Tetapi yang dilakukan oleh presiden itu kemudian sebaliknya. Presiden menyatakan bahwa tidak ingin diperpanjang masa jabatan presiden, dan menurut saya itu sesuatu hal yang biasa saja sebenarnya. Ada satu hal juga yang ingin saya bicarakan di konten kali ini. Karena kita berbicara tentang hal politisnya, maka saya juga tertarik ya untuk membicarakan apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati. Ya, baru-baru ini Ibu Megawati mendukung statement yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang tidak menginginkan adanya perpanjangan masa jabatan. Artinya Megawati memang tidak menginginkan adanya perpanjangan masa jabatan. Ini semacam sebuah dilema kalau menurut saya. Kenapa? Kita tahu bahwa Ibu Megawati ini adalah mantan Presiden kelima Republik Indonesia, kemudian merupakan anak ya dari mantan Presiden Indonesia. Megawati adalah presiden perempuan pertama di Indonesia, dan beliau juga mempunyai anak perempuan yang hari ini menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Nah, ketika kita berbicara berkaitan dengan hal politis, ya, kita tahu bahwa Ibu Mega ini adalah ketua dari partai PDIP yang merupakan partai pengusung dari Presiden Joko Widodo. Dan istri dari Ibu Mega ini adalah Bu Puan Maharani yang merupakan anggota DPR atau ketua DPR yang berasal dari fraksi
partai PDIP juga gitu loh. Nah, ketika kita berbicara tentang politik jangka panjang, maka ya yang dilakukan oleh Ibu Mega adalah bagaimana kemudian memproyeksikan anaknya ini sebagai ya calon presiden atau calon wakil presiden di tahun 2024. Nah, asumsi ini tidak berlebihan misalkan kita sampaikan. Karena ketika kita melihat politik ya, kita tidak boleh hanya melihat pada satu sisi saja bahwa Ibu Mega memang mendukung apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi kan pasti ada kepentingan di balik itu semua kan, seperti itu. Politik under table-nya itu harus kita tahu dan kita harus bedah itu semua. Dan selanjutnya ya, di konten kali ini kita akan membicarakan berkaitan dengan hal politisnya. Apakah memang perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode itu bisa dilakukan secara politis atau seperti apa? Kalau saya sampaikan itu mungkin saja terjadi. Kenapa? Karena tentunya ya di dalam prosedur perpanjangan masa jabatan presiden di situ ada kepentingan oligarki, di situ ada kepentingan partai politik, di mana partai politik ini kan memasang kader-kader mereka, ya kader-kadernya ini ada di DPR. Sedangkan ketika kita menginginkan adanya perpanjangan masa jabatan presiden, maka kita juga harus mengamandemen ya Undang-Undang Dasar 1945, di mana ya yang berhak untuk melakukan amandemen dari Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan penggabungan antara anggota DPD dengan anggota DPR RI gitu loh. Nah, kita tahu bahwa anggota DPR RI ini kan adalah orang-orang yang memang berasal dari partai politik, dan kekuatan partai politik pengusung kekuasaan hari ini itu begitu besar. Bisa saja itu terrealisasi karena memang ya berbicara tentang politik itu bukan hanya berbicara tentang kepentingan partai politik, tetapi berbicara tentang kepentingan oligarki, kepentingan kartel-kartel ekonomi gitu loh. Jangan sampai ada persetubuhan tuh antara penguasa dengan pengusaha ya, yang memang di pemilu beberapa tahun yang lalu di tahun 2019 misalkan sudah menanam modal gitu loh. Jangan sampai kemudian partai politik ini didesak ya, diintervensi untuk kemudian merealisasikan wacana perpanjangan masa jabatan presiden ini. Karena tentunya oligarki, orang-orang yang memiliki kepentingan ingin terus meraup keuntungan atas terus bertahan dan langgengnya kekuasaan hari ini, ya menginginkan pula di beberapa tahun yang akan datang, di 10 tahun yang akan datang, atau di 5-6 tahun yang akan datang, ya mereka terus meraup keuntungan atas berkuasanya memang orang yang mereka hendaki gitu loh. Nah, cara membaca politiknya seperti itu, dan saya sampaikan ya bahwa itu memang mungkin saja terjadi. Sehingga apabila misalkan ada orang yang beranggapan ya nggak mungkin lah Presiden Joko Widodo mengkhianati statementnya seperti yang disampaikan sebelumnya, saya sampaikan itu semuanya mungkin saja. Sama seperti misalkan ketika Pak Muldoko, KSP Muldoko kemudian dituduh ya menginisiasi diadakannya atau terlibat dalam kudeta Partai Demokrat. Kan Pak Muldoko mengelak ya. Pak Muldoko menyatakan bahwa masa iya saya terlibat, saya orang eksternal, saya tidak terlibat, dan mengkanter itu semua, mengkanter tuduhan-tuduhan itu semua. Tetapi nyatanya justru yang terjadi ya, yang terjadi adalah Pak Muldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat versi KLB hari ini gitu loh. Dan apa statement yang menurut saya sangat menarik yang disampaikan oleh Pak Muldoko. Saya terima ya keputusan dari kader Partai Demokrat memilih saya sebagai ketua umum, dan saya sampaikan terima kasih. Alasan dari Pak Muldoko menjadi ketua Partai Demokrat, padahal yang sebelumnya beliau tidak membenarkan itu ya, adalah karena dipilihnya adanya keinginan dari kader Partai Demokrat. Maksud saya adalah ketika kita bawa keadaan yang sama dalam perpanjangan masa jabatan presiden, bisa saja Presiden Joko Widodo hari ini menyatakan bahwa saya tidak ingin adanya perpanjangan masa jabatan presiden. Tetapi ketika partai politik, ketika anggota Dewan Perwakilan Rakyat ya, yang katanya di dalamnya itu adalah perwakilan rakyat ya, adalah representasi dari rakyat menginginkan adanya perpanjangan masa jabatan presiden, kekhawatiran saya justru Presiden Joko Widodo kemudian mengatakan, iya, saya terima perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode karena ini adalah keinginan dari rakyat Indonesia melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sehingga kekhawatiran ini tidak menjadi sangat berlebihan menurut saya, karena kita kemudian bisa berasumsi dan berspekulasi seperti itu. Karena yang tampak adalah kekuasaan hari ini semakin menunjukkan adanya ketidakkonsistenan ya. Dari awal saya sampaikan ketika di tahun 2019 Presiden Joko Widodo menjadi presiden di periode kedua, ya banyak sekali ketidakkonsistenan yang terjadi. Nah, politik itu adalah seni membaca kemungkinan. Kita tidak kemudian terobsesi oleh keadaan-keadaan yang ada di atas meja, tetapi kita
tidak berusaha untuk kemudian membaca politik under table-nya, karena menurut saya harus membaca detail ya keadaan-keadaan di bawah meja, karena politik kekuasaan hari ini tidak mungkin kemudian menelanjangi dirinya dan menyatakan bahwa mereka ambisi untuk memperpanjang jabatan presiden. Dan itu menjadi sesuatu hal yang menurut saya penting ya untuk kita kaji dan kita bicarakan bersama. Ya, kita kemudian harus menghidupkan daya kritis kita. Kita harus kemudian lebih cermat dan lebih teliti lagi melihat bahwa ya bukan hanya ada kepentingan rakyat, bukan hanya ada kepentingan partai politik, tetapi ada kepentingan dari oligarki yang kemudian ingin melatar belakangi gagasan besar untuk melanjutkan ya atau memperpanjang masa jabatan presiden, dan itu terbungkus rapi di bawah meja.